Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat Hiper di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat konten yang nanti akan ditanam di WordPress atau di webblog yang kita miliki agar webblog kita lebih interaktif. Di sisi lain, konten tersebut juga nanti bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan terlebih dahulu kontennya. Nah, konten yang akan coba kita buat ini adalah TTS, teka-teki silang, ya, teka-teki silang. Nah, kita akan memanfaatkan situs h5p.org, h5p.org atau HTML5 framework, ya. Nah, untuk itu sebelum kita membuat sebagai gambaran dengan portal ini kita bisa membuat konten-konten yang berbasis HTML5. Apa saja konten-kontennya? Ini kalau saya get start. Nah, konten-konten yang bisa dibuat itu bisa video interaktif, presentasi, game, quiz, dan banyak, ya. Nanti akan ketika kita sudah login, punya akun, kita akan bisa explore lebih lanjut. Anda bisa explore lebih lanjut. Nah, tahap awal kita akan buat account dulu, ya. Kalau Anda sudah punya akun di H5P ini, tinggal melakukan login. Sekarang saya akan coba buat akunnya, create free account. Nah, pembuatan akun ini gratis. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam juga free. Namun hanya sampai 1 bulan, ya, lebih kurang 1 bulan kita bisa memanfaatkan ini. Tapi lumayan lah, ya. Kita bisa memanfaatkan untuk proses pembelajaran sebagai bahan ajar interaktif yang gratisan, ya. Nah, ya, username-nya saya akan coba buat peserta ngepres. Nah, ini dibuat nama Anda, ya. Sorry. Peserta ngepres nyambung semua. Ini punya saya. Kalau Anda misalnya namanya Catur Yoga, maka nanti username-nya dijadikan satu tanpa spasi, ya. Kalau dia tidak mau, nanti dalam proses berarti tidak memenuhi kriteria pembuatan username. Nah, ini saya buat peserta ngepres. Emailnya saya sudah siapkan, email panitia@hiper.or.id. Passwordnya tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Kita buat, boleh Anda subscribe, ya. This question for testing. Ini captcha-nya. What do you get if you add 2 and 4? 6. Nah, jadi harus Anda jawab benar untuk pengganti ini. Mengenali ini yang register, yang buat akun, mesin, manusia atau bukan. Oke, kita buat. Emang tadi pertanyaannya apa, ya? Kita coba lagi passwordnya tes 1 2 3.
Tes 1 2 3. Ini nggak wajib, deskripsi get monthly update nggak wajib. If you add 2 and 4. Oke. Nah, di sini saya mungkin bukan 6 ya, tapi 6. Oke, kita coba. Masih salah. Spesifik passwordnya yang salah. Oke. Oke, saya buat tes 1 2 3. Titik. Tes 1 2 3. Titik. Oke, kita coba lagi. Oh, yang tadi udah benar ya. Sekarang tadi hanya yang kesalahan password. Create new account. Nah, berhasil. Welcome the H5P community. Save passwordnya. Jadi username saya adalah peserta ngepres. Nah, apa langkah berikutnya? Saya akan login dulu. Saya login. Sudah login. Oke. Nah, di sini kita ingin buat apa kontennya, ya. Jadi banyak sekali yang bisa Anda eksplorasi, ya, eksplorasi terkait konten yang akan dibuat. Tapi saya akan membuat TTS saja, ya, TTS. Nanti Anda ingin eksplorasi yang lain silahkan, ya. Crosswords, saya klik, akan buat TTS. Simple sekali. Begitu masuk ke sini, kita tinggal, ini contoh ya. Contoh TTS-nya nanti seperti ini bentuknya. Di sini sudah ada sampelnya. In which states is Grand Canyon located? Nah, di mana? Kemudian 2 menurunnya. Di sini. Nanti tinggal jawab nih. Misalnya, misalnya Amerika. Misalnya gitu ya. Itu apa? Menjawabnya. Nomor 1, Taj Mahal located in India. Taj Mahal is located in which kota? Agra. Oke, dan seterusnya. Itu teknis apa pengerjaannya nanti. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di bagian bawah ini ada get start. Would you like to create content like this in your own? Nah, jadi kita akan membuat seperti tadi. Pertanyaannya bisa kita ganti, tetapi formatnya seperti contoh yang ada ini, ya. Nah, saya akan buat get start. Nah, detailnya first name, last name, emailnya tadi panitia@iper.or.id, site name, situsnya
yang akan saya masukkan tadi di WordPress ya, Daulat Belajar. Nah, di sini. Nanti kita akan sisipkan di WordPress-nya. Oke. Nah, ini URL kita untuk di H5P-nya apa ya. Misalnya Daulat Belajar. Jadi boleh nggak sama sebenarnya dengan set name ini. daulatbelajar.h5p.com your LMS. Karena nanti kalau mau ditanam di LMS gitu ya. Kita menggunakan apa? Other saja ya. Oke, I'm not robot. I have read. Start free sebulan. Jadi sangat sederhana membuatnya. Oke, ini untuk proses aktivasinya. Saya akan buka email. Oke. gmail.com. Kita akan cek. Kita akan cek di email panitia, berarti kita harus nambah dulu ya. Nambah. Add another account. Panitia. Panitia@hiper.org.id. Next. Oke, next lagi. It's Oke, kita cek email masuknya. Beberapa saat. Nah, ini masuk. Oke. Kita aktifkan akunnya untuk pertama kali. Passwordnya. Oke. Kita login. Kita tunggu proses sistem menyiapkan yang kita perlukan. Ya. Oke, nah selanjutnya saya akan pilih terkait dengan TTS tadi. Crossword. Klik. Nah, di sini beri title. Misalnya bahan ajar. Saya mau mengajar tentang olahraga misalnya ya. Olahraga. Kerjakanlah dengan serius. Jadi di satu sisi TTS ini bisa dijadikan apa?
soal latihan, di sisi lain bisa dimanfaatkan nanti untuk mengajar, ya, untuk mengajar atau dijadikan bahan ajar. Nah, yang pertama, saya nanti ingin mengajar terkait olahraga bola besar, terkait bola besar. Berarti pertanyaannya adalah salah satu jenis olahraga bola besar. Titik, 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 titik. Nah, jawabannya saya siapkan di sini. Jawabannya basket misalnya ya. Saya tulis ini. Basket. Kalau mau ditambah ekstra clue-nya, mau teks saja cukup boleh, tambahin image boleh, audio boleh, video boleh. Ini tanpa itu ya, cuma teks saja. Oke. Pengaturannya tidak saya atur. Sekarang yang kedua. Jadi kita menggunakan pengaturan standar saja. Salah satu jenis bola besar, kemudian jumlah pemain tim pemain sepak bola disebut juga, nah, itu 2, 3, 4. Jawabannya adalah kesebelasan. Sebelas berarti kurang ya. Kesebelasan. Oke, saya tambah yang ketiga. Jumlah hakim garis di sepak bola. Nah, di sini saya jawab dengan 2, ya, berbentuk teks. Kemudian pertanyaan yang keempat, masih terkait bola besar. Nanti saya juga ingin menjelaskan bukan hanya sepak bola, tetapi tadi ada basket. Oke. Nama olahraga mirip sepak bola. Banyak ya, bisa basket, mungkin bisa atau softball dan seterusnya ya. Ini yang saya maksud di sini nanti adalah futsal gitu ya, futsal. Oke. Satu lagi mungkin pemain futsal berjumlah berapa orang? Misalnya futsal itu 6 atau tulis 6. Oke, cukup ya. Saya sekarang simpan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nanti yang akan ada di web. Terkait pola penulisan ini, nanti ketika kita refresh, ini bentuk dari TTS-nya ini nanti akan diacak ya. Sekarang bentuknya seperti ini, satunya satu menurun, bisa saja nanti satu menurun itu jadi satu mendatar, satu menurun itu bukan. Ini kan satu menurun, kalau dilihat dari pertanyaan, saya klik di angka satunya, itu adalah nama olahraga mirip sepak bola, berarti kan jawabannya futsal. Kemudian 3,
tim pemain sepak bola disebut juga kesebelasan. Gua menurun. Salah satu jenis olahraga bola besar. Apa tadi di jawabannya? Basket. Kemudian 4. Pemain futsal jumlahnya kesebelasan. Pemain futsal jumlahnya adalah 6. Oh, di sini salah. Kesebelasan. Oke, pantas. 6. Basket. Ini jumlah hakim garis. 2. Oke, ternyata benar semua. Nah, jadi seperti itu. Tetapi nanti ini akan diacak lagi oleh sistem. Jadi setiap nanti kita refresh, itu akan teracak nanti urutannya. Nah, cara mengajarnya seperti itu tadi ya. Ini sekarang kalau ini dijadikan soal latihan kepada siswa, ditanamkan di WordPress, nanti dia bisa jadi soal latihan, tapi bisa juga dijadikan untuk mengajar. Sekarang saya ulang. Nah, ketika saya ulang, saya refresh. Oke. Nah, sekarang saya coba mengajar. Nah, kalau ini mau dijadikan bahan ajar gimana sih TTS ini? Nah, ini tinggal tekniknya aja. Artinya tidak usah kita isi, ngisinya bareng dengan peserta didik. Misal, saya pilih mulai dari nomor 1, saya ingin menjelaskan. Anak-anak, coba kalian tebak. Untuk nomor 1, nama olahraga mirip sepak bola apa? Coba. Lalu anak-anak nih akan tertarik nih untuk mencoba menjawab. Tenis meja, Bu. Atau futsal, atau softball, atau macam-macam tuh jawaban. Nah, bisa juga nanti kita minta, oke, yang dari sebanyak yang kalian sampaikan tadi, kira-kira yang paling tepat apa nih? 6 kotak. Hitung mereka. Wah, sepertinya futsal, Bu. Sepertinya futsal, Pak. Oke, kita coba ya. Kita cek sama-sama. Footnote, misalnya. Misal nih, ketika kita menjawab 3, tentu dia akan kebingungan. Tim pemain sepak bola disebut juga kesebelasan. Wah, ini nggak ada T-nya, kesebelasan. Wah, salah, ini bukan futsal berarti. Nah, ketika di sini anak-anak tadi futsal, benar sekali. Nah, sekarang anak-anak tahu nggak berapa orang pemain futsal itu? Atau tahu nggak bagaimana aturan main futsal itu sih sebenarnya? Nah, jadi dijelaskan dulu nih. Gurunya menjelaskan. Udah selesai penjelasan umum terkait futsal. Oke, clear, jelas. Nah, sekarang kita akan coba dengan pertanyaan berikutnya. Terkait futsal ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas, Bu, misalnya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Tim pemain sepak bola disebut juga kesebelasan. Benar sekali, kesebelasan. Oke, Iwan, kenapa disebut kesebelasan? Karena pemainnya 11, Bu. Oke, karena pemainnya 11 orang. Betulkah 11? Kiper nggak dihitung ya? Enggak, Bu, karena dia yang memimpin pertandingan. Oke. Ada yang tahu nggak ukuran lapangan sepak bola? Ada yang tahu nggak syarat menjadi hakim garis? Ada yang tahu nggak istilah striker itu apa? Ada yang tahu nggak fungsi dari
gelandang kiri itu untuk apa. Nah, dari sini tentu siswa akan sangat antusias, mereka ada challenge, dan sambil menjawab ini akan merupakan suatu tantangan untuk mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini ingin dijadikan soal latihan, bisa siswa kerjakan di rumah, tentu guru bisa apa mengambil ini ya, mengambil kontennya ini untuk dipakai ya, untuk dipakai. Nah, selanjutnya kita akan publikasikan TTS yang sudah kita buat ini ke WordPress kita. Caranya, saya akan kembali ke konten, manage konten. Nah, ini kontennya baru ada satu. Bahan ajar olahraga. Kalau mau diedit ulang, disempurnakan di sini. Nah, sekarang kita klik titik tiganya ini. Di titik tiga ini ada publish. Kita publish pertama kali, gitu ya. Nah, ini kan protected, standarnya itu protected sehingga nanti nggak akan bisa di insert nanti di WordPress. Linknya bisa di insert tapi nanti tidak bisa tampil. Nah, sekarang kita pilih public, gitu ya. Pilih public, kemudian embed code-nya. Ini di copy ya. Embed code-nya. Ketika kita pilih embed, ini linknya sudah tercopy otomatis ya, link ini. Nah, ini kita update supaya tetap public. Ini ya, saya klik update. Nah, sekarang publish-nya ini kelihatan bola dunia. Artinya ini seandainya kita insertkan tuh sudah bisa terbaca oleh siswa kita nanti. Nah, lalu bagaimana cara menyisipkannya ini di WordPress kita. Sekarang saya buka WordPress-nya. Saya klik post. Saya klik post, menu post, postingan. Baru pilih add new. Pilih add new post. Pilih add new post. Ini judulnya mengenal bola besar. Mengenal bola besar. Sekarang kita akan buka, sisip semua. Kita akan masuk ke code. Oke. Kita akan coba preview. Nampil nggak? Nah, ini belum tampil ya. Perlu diingat bahwa di WordPress-nya sendiri itu harus diaktifkan dulu fitur dari H5P-nya ya, H5P-nya. Saya publish saja. Oke. Sekarang kita cek dulu plugin-nya ya. Untuk plugin supaya dia support ya.
H5P. Nah, ini interactive content. Kita install dulu di WordPress plugin ya. Jadi penyiapannya pluginnya kita install dulu, interactive content-nya. Kita aktifkan. Jadi setelah diinstal, lakukan activate ya. Nah, ini udah aktif. H5P content muncul di sini. Add new. Oke, kita cek tadi postingannya di Daulat Belajar. Saya akan refresh dulu. Mengenal bola besar. Nah, ini yang apa? Hasil embed kita tadi. Baik, selanjutnya kita akan tambahkan add new content, all H5P content. Saya tutup dulu. Baik, selanjutnya pada dashboard WordPress, klik H5 Content, dia tampil semacam ini, pilih Add New. Dia akan tampilan semacam ini, Concern Give Me the Hub. Oke. Sekarang kita sudah terkoneksi ke H5P tadi ya. Jadi kalau tadi kita membuat langsung di portal H5P-nya, sekarang kita bisa membuat H5P di sini secara langsung ya. Tinggal dipilih crossword ya, cari di sini. Ke bawah lagi. Oke. Crossword. Nah ini. Tinggal pilih get. Nanti prosesnya sama seperti tadi. Ya, pembuatannya. Install. Ini lisensinya. Ini sukses ya. Library-nya. Use. Nah, jadi sama seperti tadi waktu kita buat di portal, sekarang kita membuatnya langsung di WordPress. Kasih judul, misalnya seperti tadi, bola besar. Kemudian deskripsinya, kerjakan soal latihan ini, misalnya.
Sini nanti pertanyaan yang pertama seperti tadi, di sini menambah pertanyaan, ya. Jadi misalnya tadi salah satu permainan bola besar. Jawabnya adalah futsal. Yang kedua, jumlah hakim garis di sepak bola. Jumlahnya 2. Istilah penyerang di sepak bola. Striker misalnya. Oke, cukup 3. Oke. Ini display toolbarnya, allow user to download the content, display embed button, display copyright button. Ini tinggal checklist taggingnya. Saya create, buat standar semua. Jadi silakan Anda eksplorasi lebih lanjut. Nah ini, jadi tampilannya semacam ini. Tinggal kita lihat di portal kita. Mengenal bola besar. Tadi sudah dipublish. Kita cek dulu. Ini ada 1 hasil, ya. Selanjutnya kita akan sisipkan. Di bagian shortcode-nya ini ada copy di bagian shortcode-nya ini. Kemudian di bagian post, jadi boleh berbentuk page, boleh berbentuk post. Saya pilih all post. Nah, mengenal bola besar tadi saya edit. Nah, di sini saya tambahkan saja di bagian bawah, ya, biar kedua kodenya ada. Nah, saya tambahkan di sini code-nya. Oke, saya update. Nanti dia tampil di bawah tulisan yang iframe, yang kita ambil dari aslinya, ya, dari portal aslinya H5P yang ini. Kalau yang ini dari sudah ada di linknya, ya, di dalam dashboard WordPress itu sendiri. Nah, ini custom HTML kalau mau mengambil dari yang dibuat di portalnya. Jadi saya tambahkan di sini misalnya lagi untuk memperbaiki yang pertama, saya tambah di sini custom HTML.
Nah, custom HTML ini yang iframe di atas, ini saya copy. Nanti akan ada dua tampilannya. Kita coba cek di sini ya. Saya paste. Ini ada dua. Yang pertama aslinya, scriptnya, supaya bisa melihat scriptnya. Yang kedua ini yang di plugin WordPress. Yang ketiga yang ini diambil dari portal dari H5P yang kita buat sebelumnya. Sekarang saya update. Nah, sekarang kita buka portalnya dari Daulat Belajar. Kita tunggu. Oke, tampilannya. Sekarang kita klik mengenal bola besar. Nah, mengenal bola besar, kerjakan soal latihan ini. Ini diambil dari plugin yang kita buat TTS-nya di plugin. Kalau yang kedua ini kita buat tadi menggunakan portal ya, menggunakan portal. Nah, jadi bisa membuatnya nanti di portal, kemudian link embed-nya di embed ya di postingan atau di page itu boleh. Nah, tapi hasilnya akan sama sebenarnya. Cuma teknik penyisipannya seperti ini. Ya. Ini link asli tadi disisipkan dalam bentuk postingan HTML di bawah. Nah, ini HTML. Sedangkan kalau yang dibuat menggunakan plugin daripada H5P itu code-nya saja semacam ini ya. Jadi kalau kita buka di sini tadi, kita kembali, saya balik ya. Di H5P konten. Nah, yang ini tadi, kalau saya klik bola besar, linknya adalah yang ini. Shortcode ya. Nah, yang paling bawah ini yang disisipkan dalam bentuk code ya. Jadi di post itu ada dua jenis, ada code, ada HTML. Nah, ini kalau saya klik tanda plus ini, nah di sini ada code, ada custom HTML. Nah, custom HTML ini untuk HTML yang berasal dari luar tadi, ya, dari luar tadi. Ya, ini dari P5 H5PORG-nya langsung. Sedangkan code ini yang plugin dari WordPress-nya. Nah, cukup sekian untuk membuat TTS-nya. Selebihnya silakan Anda eksplorasi terkait H5P yang ingin Anda buat selain daripada bentuk TTS. Mungkin Anda ingin membuat bahan interaktif lainnya, ya, membuat misalnya drag and drop, gitu ya, dan konten-konten lain. Misalnya, ini yang barusan kita buat. Misalnya Anda ingin membuat presentasi. Nah, ini bisa interaktif, presentasi, kemudian drag and drop. Nah, ini menarik juga untuk dijadikan bahan latihan, terlebih untuk siswa SMP, mungkin SD, model-model drag and drop ini untuk mengajar ya. Nah, untuk sampelnya sendiri Anda bisa masuk h5p.org. Jadi seperti apa sih bentuknya? Jadi
Ini see all content. Bisa Anda lihat nanti apa bentuk-bentuknya, arithmetic quiz. Nah, tadi kita ingin melihat terkait dengan drag and drop yang ini. Saya klik drag and drop. Contohnya seperti apa sih drag and drop itu? Nah, seperti ini contohnya. Ya. Misalnya ini namanya apa? Misalnya, saya klik ke sini. Dan seterusnya. Bagian-bagiannya. Next. Jadi banyak sekali interaktif konten yang bisa Anda jadikan alat bantu dalam mengajar atau bahan ajar, atau bahkan konten murni dalam bentuk soal latihan misalnya kepada peserta didik. Nah, memang catatannya bahwa konten ini hanya gratis selama 1 bulan. Lalu kalau habis gimana? Ya, Anda bisa membuat konten baru dengan account yang baru, ya, dengan email baru. Bikin saja email lagi, Anda daftar lagi. Kecuali Anda mau membayar gitu ya, yang premium. Dan memang yang premium itu fiturnya jauh lebih lengkap. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.